Siap belajar? Siap. Marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita mengucap doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kalau misalkan saya berkata semangat pagi, kalian jawab yes, siap, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya bilang semangat pagi lagi, berarti kalian jawab luar biasa, sukses bersama. Seperti itu ya? Ya. Oke. Baik anak-anak, selamat pagi. Yes, siap. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Sukses bersama. Oke. Sudah siap ya? Ya. Tangan untuk kalian semua. Baik, yang hari ini tidak masuk siapa? Karena sesuatu terlambat ya? Ya, sesuatu terlambat. Karena masuk. Ya. Nggak kelihatan dia. Nah, anak-anak baik. Ketika kalian mau belajar, kalian harus mempersiapkan diri dulu. Ya, hari ini saya ingin mengecek dulu. Piket sudah nyapu semua? Sudah. Sudah dibersihkan kelasnya ya? Sudah. Coba kalian berdiri dulu. Saya mau cek atribut dan seragam sekolahnya kalian. Silakan berdiri. Sudah pakai hasdo semua? Sudah. Cowoknya masih ada yang belum pakai peci ya? Iya. Kenapa buru-buru tadi ya? Ya, Bu. Ya. Ya sudah, silakan duduk. Nah, duduk kembali. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang materi apa? Bertemu dengan saya juga yang sebelum liburan ya. Kalian belajar bersama saya juga. Materinya apa nak? Yang kemarin tentang ekosistem, tepatnya subtopiknya tentang interaksi antar komponen di dalam ekonomi. Itu ya? Minggu sebelumnya ya? Nah, baik. Pada kali ini kalian akan belajar kembali dengan saya. Materi kali ini tentang rantai makanan, akan melanjutkan tentang materi yang minggu lalu. Tetap akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Itu tentang rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Ada yang pernah mendengar kata-kata rantai makanan? Pernah. Kapan nak mendengarnya? SD. Pada waktu SD dan SD. Ya, semoga kalian tidak lupa ya dengan materi itu ya. Amin. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan dulu ya, kita simak video. Tikus.
dari video tadi itu sebenarnya proses apa nak? Rantai makanan. Proses makan atau rantai makanan. Kita masuk pada materi rantai makanan. Proses makan dan dimakan pada makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ya, saya lanjutkan. Nah, pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan. Yang pertama itu kalian bisa menjelaskan rantai makanan, kemudian bisa menjelaskan jaring-jaring makanan, kemudian juga bisa menjelaskan komponen biotik pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ada juga piramida ekologi. Nanti kita juga akan belajar tentang piramida ekologi. Kemudian yang ketiga itu kalian bisa membedakan, menganalisis perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Kemudian kalian juga bisa membuat bagan, rantai, dan jaring-jaring makanan. Nanti ada di LKPD. Kemudian kalian juga bisa menyajikan bagan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Saya lanjutkan. Nah, sebelum saya masuk pada kegiatan inti, saya ingin tahu dulu. Kalian tadi kan sudah bilang kalau kalian sudah pernah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di sekolah SD dan di SMP, sudah pernah mendengar. Saya ingin tahu, mungkin kalian masih ada tersimpan di dalam memori kalian, ingatan kalian masih bisa merekamnya dengan baik tentang materi rantai dan jaring-jaring makanan serta piramida ekologi yang sudah pernah dipelajari dulu. Ya, kali ini kita pretest dulu. Seperti biasa saya beri waktu 10 menit. Ya Nak ya? Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Kita sudah tes, kita lihat kegiatan berikutnya apa. Nah, ini kegiatan kita untuk hari ini. Yang pertama sama seperti sebelumnya, kalian akan saya berikan suatu masalah, orientasi masalah. Tapi nanti perbedaannya kalau yang minggu berikut kemarin itu kalian setelah saya beri masalah nanti kalian melakukan pengamatan. Kali ini tidak, karena kalian sudah melakukan pengamatan. Ya, jadi nanti kalian akan berkelompok, tetapi kelompoknya itu hanya berpasangan. Di dunia ini kan selalu berpasangan ya Nak ya? Nah, jadi biar kalian tidak sendirian, kalian akan berpasangan saja. Ya, jadi hanya 2 orang saja kelompoknya. Nah, di dalam kelompok ini kalian nanti akan memikirkan masalah yang saya berikan bersama pasangannya. Tidak dengan pasangan yang lain. Nanti kalau dengan pasangan yang lain bisa sakit hati pasangannya katanya ya. Kemudian setelah kalian memikirkan jawaban dari masalah yang saya berikan, nanti kalian akan pair. Pair itu nanti akan mendiskusikan masalah dengan pasangan kelompok dan mengerjakan LKPD. Ya, kemudian setelah itu menuliskan setiap apa yang kalian diskusikan bersama pasangan kalian itu di LKPD-nya tadi. Kemudian akan men-sharingnya, akan membaginya kepada kelompok pasangan yang lain di dalam kelas ini. Ya, kemudian setelah itu sama seperti minggu lalu, tapi setelah presentasi nanti, ini nanti akan saya berikan game. Kalian akan bermain dulu sebelum evaluasi. Evaluasinya nanti sama, post test juga. Ini adalah wacana yang akan menjadi masalah bagi kalian. Untuk pertama kali sebelumnya, kalian baca masing-masing. Dari masalah ini, kalian nanti akan mengidentifikasi permasalahan apa yang bisa kalian munculkan dari wacana ini. Ya, kalian buat nanti apa sih yang bisa dimunculkan dalam wacana ini, yang bisa kalian pertanyakan, yang bisa kalian buatkan masalah, itu nanti di wacana ini kalian tulis.
Paham? Paham. Ada ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, silakan kalian baca masalahnya sekarang. Kelihatan? Kelihatan. Yang belakang kelihatan tidak? Ya. Bisa membaca? Bisa. Silakan. Sudah selesai membaca? Ya. Oke, saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Silahkan buat pertanyaan atau rumusan masalah dari bacaan ini. Mandiri dulu, nanti baru diserikan dengan pasangannya. Yuk, supaya bisa kalian munculkan pertanyaannya. Sambil lalu saya bagikan LKPD ya nak ya. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah menemukan rumusan masalah atau pertanyaan yang ingin kalian ajukan tentang wacana ini, nanti bisa kalian langsung sharingkan bersama teman, kemudian langsung isi LKPD-nya. Selain kalian membuat rumusan masalah, dari rumusan masalahnya itu tadi, itu nanti kalian buat jawaban sementaranya atau hipotesisnya, ya. Buat hipotesis itu adalah jawaban yang akan kalian buat dari pertanyaan yang kalian buat. Dan sekarang saya bagikan LKPD-nya. Kalian juga bahan aja, kalian bisa mencari pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Iya, Bu. Ya. Ya. Ya, ini adalah pertanyaan yang pendukung untuk menjawab pertanyaan yang di awal. Ya, bedanya ya. Kamu buat pertanyaan. Misalnya deh, ada ekosistem apa yang kamu baca? Dari wacana ini apa yang kamu baca? Sawah. Di dalam ekosistem sawah ini terjadi reaksi komponen ekosistem. Ya, beda makan dan dimakan. Misalkan tadi padi dimakan tikus dimakan ular. Lah, ini nak menjenje. Kamu buat pertanyaan. Nah, dalam ada pertanyaan, tulis jawabannya di sini. Mau buat berapa? Terserah kamu. Mau buat berapapun. Nah, kegiatan sharing kali ini, presentasi kalian kali ini, yang pertama aturannya bagi kelompok lain yang masih ada kebingungan, yang masih belum paham dari presentasi kelompok yang maju ke depan, boleh bertanya, ya, boleh menyamakan persepsi hasil jawaban kalian. Yang kedua, kalian harus mencatat hal-hal yang belum ada di LKPD kalian. Semisalkan di kelompok yang presentasi itu sudah dibacakan lengkap, di LKPD kalian belum ada, boleh kalian menuliskan untuk menyamakan persepsi. Kemudian setelah presentasi semua kelompok selesai, nanti kita akan melakukan evaluasi atau post test. Oke, siapa yang sudah siap presentasi nak? Ya, silakan Mbak. Sudah saya buat, maka buatlah hipotesisnya, yaitu cacing sawah, mikroorganisme, pengurai, jamur, bakteri, dan lain-lain. 2. Yaitu ada produsen, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Bentuk piramidanya. 3. Piramida ekologi adalah hubungan organisme pada tingkat tropik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida. Semakin ke atas bentuk piramida, semakin mengecil. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Perbedaan antara makanan dan jaring-jaring makanan. Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan organisme hanya
Sudah? Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi rantai makanan itu organismenya hanya makan satu jenis organisme saja. Ya, namanya rantai makanan berarti di sana Tidak hanya satu. rantai makanan itu hanya membentuk satu rantai saja. Tapi kalau makannya itu tidak hanya satu jenis organisme saja, itu nanti bisa makan padi, bisa makan Rumput. belalang, misalkan seperti tikus. Itu kalau jaring-jaring makanan nanti akan banyak membentuk rantai makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan rantai makanan, sedangkan rantai makanan itu hanya terdiri satu siklus proses makan dan memakan saja. Ya? Itu perbedaannya. Ada lagi? Untuk kelompok 1, ayo. Saya beri nilai yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan duduk. Kita beri plus kepada kelompoknya Intan. Kami dari kelompok mana akan mempresentasikan hasil dari wacana masalah. Berdasarkan wacana di atas, kami membuat wacana masalah, yaitu 1, buatlah rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah pada wacana Surai, yang kedua buatlah jaringan makanan pada wacana di atas, dan yang terakhir buatlah kemudahan ekologi pada wacana di atas. Dari rumusan masalah yang sudah saya buat, maka saya akan Diperkeras suaranya enggak? dari permasalahan yang saya sudah buat, maka di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama yaitu tikus dan belalang. Sedangkan yang kedua rumput, belalang, elang, kodok, pohon, tikus, ular, ayam dan elang. Apa peran nutrisi pada wacana tersebut? Dan tersebut sangatlah diperlukan untuk kesuburan tanah dan bagi pertumbuhan padi. Dikarenakan selain tanaman padi di sawah juga ditemukan berbagai jenis rumput liar. Tanaman tersebut perlu dibersihkan oleh petani karena mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Beri plus kepada kelompok yang sudah presentasi. Nah, sebelum kita melakukan penguatan, saya punya game. Jadi ini materinya tentang rantai makanan. Di sini saya punya jaring-jaring makanan. Di sini saya punya jaring-jaring makanan. Ada gambar jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring makanan ini ada berbagai rantai makanan. Misalkan tadi rantai makanan itu yang menempati tingkat trofik paling bawah itu adalah produsen, ya. Jadi yang jadi produsen di sini ada Nah, ini ada tingkat konsumen 1. Ada tikus. Nah, kemudian ada konsumen 2. Ya, ada yang konsumen 3. Nah, dari rantai makanan ini saya akan memberi kalian, akan menunjuk. Ini saya punya gambar, nanti akan dikalungkan. Yang merasa jadi ular, nanti makannya apa? Kalau misalkan ular ketemu rumput, langsung ditangkap. Ya, saya beri waktu nanti. Nah, yang merasa jadi ular, ular itu makannya apa? Jangan sampai makan ular. Ya, ya, disesuaikan dengan yang ini tadi. Paham? Nah, kalau saya nanti sudah bilang mulai, jadi kalian cepat-cepat cari makanannya. Kalau stop, berarti berhenti, tapi tetap dipegang. Makanannya tetap dipegang, tapi dimakan yang lain. Ya? Sudah, saya Saifan, maju Fan. Iya, ini Saifan ya. Silakan. Dodo. Ikan pada Siapa ini? Maju Mbak. Saya mulai 1, 2, 3. Silakan dari mana?
yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi yang terdiri dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lainnya. Proses makanan yang dimakan dengan urutan tertentu. Ya, jadi ada rantai makanan, itu adalah urutan makan dan dimakan dari urutan tingkat trofik yang paling kecil pada tingkat trofik yang paling tinggi. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan? Hana? Ya, silahkan. Kesimpulan berikutnya yaitu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekunjungan atau gabungan dari berbagai rantai makanan dalam satu ekosistem. Ya, jadi ada jaring-jaring makanan, selain rantai makanan ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ya, nah kegiatan yang paling akhir itu adalah penilaian akhir tes. Nah, sama seperti tadi soalnya. Silakan sebelum proses semua buku bahas aja LKPD dikumpulkan. Sekarang kita proses semua buku harus tertutup dan tidak ada yang dibuka buku paketnya juga. Jangan lupa nama dan nomor ditulis ya. Nomor absennya. Sudah. Sudah selesai melakukan evaluasi. Yang terakhir itu adalah refleksi pembelajaran hari ini. Saya punya kertas. Kalian tulis hasil refleksinya. Tuliskan yang kalian suka dari kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kalian tulis. Kemudian kegiatan apa yang kalian inginkan pada pembelajaran berikutnya? Itu nanti ditempelkan di kertas karton yang sudah saya pajang, tapi kertas kartonnya jatuh sendiri. Ya, nanti saya pasang lagi. Yang pertama, itu silakan ditulis di kertas warna kuning. Untuk jawaban refleksi yang kedua, tuliskan di kertas warna pink. Ya. Untuk yang ketiga, dituliskan di warna hijau. Ya. Ayo yang sudah selesai ditulis refleksinya, warna kuning, pink, dan hijau. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Refleksinya sudah ditempel semua. Nanti saya baca untuk pembelajaran berikutnya. Untuk saran dan kritik refleksi pembelajaran berikutnya ini nanti akan saya baca. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Saya mengucapkan selamat bagi kalian. Karena apa namanya, kita nanti akan ada satu kali pertemuan lagi dengan saya mohon lagi kerjasamanya. Terima kasih sekali lagi. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Ada. Oke, saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ada satu kali pertemuan lagi. Tolong jangan bertemu dengan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian tetap sehat, semangat terus. Saya akhiri sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa pertemuan berikutnya nanti materi kita akan melanjutkan ekosistem tentang gaul geokimia. Ya. Karena sebelum saya akhiri, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Sebelum pelajaran kita diakhiri, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Yes.